Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak ibu hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Berarti lengkap kita hari ini ya. Baiklah anak-anak ibu, terus belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ayo, mana kita kelasnya? Silakan dipimpin doanya. Ya Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minadh sholihin. Artinya, kali ini kita akan belajar materi pelajaran 2 dengan subtema beriman kepada Rasulullah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Yang kedua, siswa mampu menghafal sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dan memberi contoh sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kemudian yang keempat, siswa mampu menjelaskan hukum dan kewajiban beriman kepada Nabi dan Rasul. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan cerita singkat tentang Nabi dan Rasul. Anak-anak hebat, mari kita mulai materi kita dengan memahami pengertian iman kepada Rasul Allah. Anak ibu tahu apa ya pengertian iman itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Percaya, Bu. Oh, percaya. Apa lagi? Yakin, Bu. Oh ya, yakin. Betul sekali ya. Jadi, pengertian iman itu adalah percaya. Nah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah rukun iman yang keberapa? Ayo. Bu. Ada yang tahu? 2, Bu. Keempat, Bu. 2, Iya, betul 3. sekali. Yang keempat, kalau rukun iman yang pertama, iman kepada siapa ya? Iman kepada Allah, Bu. Allah, Ya, Bu. bisa sekali anak ibu. Kepada Allah. Yang pertama, iman kepada Allah. Kalau rukun iman yang kedua, siapa yang tahu rukun iman yang kedua? Iman kepada malaikat, Bu. Beriman kepada Iya, malaikat. iman kepada malaikat. Kalau yang ketiga, rukun iman yang ketiga, apa? Iman kepada kitab, Bu. Kitab Allah. Beriman kepada kitab. Nah, kalau iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah rukun iman yang Keempat, Bu. Ya, sekali. Jadi, beriman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini bahwa Nabi dan Rasul Allah, Rasul itu adalah utusan Allah yang tugasnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Jadi, begini, anak-anak ibu tahu apa ya perbedaan Nabi dan Rasul itu? Siapa yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul?
Nah, siapa yang Tak, tahu Bu. perbedaan antara Nabi dan Rasul? Tidak ada yang tahu. Saya Bu, Nah, apa Ananda Nabi Febri itu perbedaan Nabi dan Rasul? ya Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri Bu. Kemudian Rasul menerima wahyu wajib untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia Bu. Nah, ya, betul sekali. Jadi, Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk diamalkan sendiri agar bisa menjadi contoh bagi umatnya. Seorang nabi tidak diwajibkan menyiarkan wahyu yang seorang nabi tidak diwajibkan menyiarkan wahyu yang wajib diterimanya kepada orang lain. Nah, sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu untuk diamalkan sendiri, untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, kesimpulannya, setiap nabi belum tentu Rasul, akan tetapi Rasul sudah pasti seorang nabi. Nah, gitu ya. Nah, anak-anak ibu, ya kalian lebih mudah memahami perbedaan antara Nabi dan Rasul. Coba anak-anak ibu perhatikan tabel berikut. Nah, siapa anak ibu yang mau bantu membacanya? Win, Bu. Nah, coba Ananda Win, Ya Bu, bantu ibu membacanya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi bagaimana? Dan Rasul bagaimana lagi? perbedaan antara Nabi dan Rasul itu, yang pertama, Nabi itu belum tentu seorang Rasul. Kemudian, yang kedua, Nabi tidak memiliki sifat tabligh. Dan yang ketiga, Nabi tidak mempunyai 3 sifat wajib. Dan yang keempat, Nabi tidak ada umatnya. Sedangkan Rasul itu sudah pasti seorang Nabi. Dan juga Rasul memiliki sifat tabligh. Dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatwana. Serta Rasul itu ada umatnya hingga saat ini. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Windianto. Kemudian, kita masuk ke tugas-tugas Rasul. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah mempunyai tugas-tugas. Nah, coba Ananda Rizky, tugas yang pertama sebutkan. Apa tugas yang pertama? Ya Bu, mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah dan melarang perbuatan syirik. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian yang kedua apa? Apa tugas yang kedua? Menyuruh kaumnya meninggalkan perbuatan dosa. Ya, betul. Kemudian tugas yang ketiga ada apa? Apa tugas yang ketiga? Menyuruh kaumnya beramal soleh, Bu. Ya, betul. Bagus sekali. Kemudian yang keempat. Mengajarkan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Ya. Kemudian yang terakhir, apa tugasnya? Mengajarkan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Jadi tugas Nabi dan Rasul itu ada 5 tadi ya. Kemudian kita masuk ke jumlah Nabi dan Rasul. Siapa yang tahu berapa jumlah Nabi dan Rasul? 25, Bu. 25, Bu. 25, Bu. Jumlah Nabi dan Rasul itu sebenarnya sangat banyak dan hanya Allah yang mengetahui secara jumlah mereka. Akan tetapi yang wajib kita ketahui ada 25. Sekarang mari kita sebutkan dengan bernyanyi.
agar anak-anak Ibu bisa menghafalnya. Jumlah Nabi dan Rasul. Nah, ya. Kita nyanyi sama-sama ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Adam, Adam, Idris, Nuh, Nuh, Soleh, Soleh, Ibrahim, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yakub, Yusuf, Yusuf, Ayub, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ya anak-anak nyanyinya. Anak-anak Ibu bisa menyanyikannya dengan nada yang lain agar lebih mudah menghafalnya. Jadi, kesimpulannya, sebagai orang Islam, kita berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup semua nabi dan rasul. Artinya, tidak ada lagi nabi atau rasul yang telah diutus setelah beliau. Jika ada orang yang mengaku nabi atau rasul, maka orang tersebut adalah pembohong atau nabi palsu. Dan kita dilarang untuk mempercayainya. Anak-anak, sepanjang penjelasan materi Ibu tadi, ada enggak pertanyaan? Enggak, Bu. tidak, Bu. Nah, jadi sudah jelas semua ya. Yang pertama tadi yang kita pelajari tentang apa? Pengertian apa? Iman ya. Kemudian apa lagi? Masih Tugas ingat anak Ibu? Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul, Bu. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian Tugas Rasul. Rasul, Tugas Rasul, Nah, sudah tuh jumlah Nabi ya, dan nama-nama Rasul. Nabi ya. Ya, betul sekali. Jadi sudah pas berarti ya, tidak ada yang mau ditanyakan. Tidak, Bu. sudah Bu. Nah, baik. Kalau begitu, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan anak-anak Ibu dapat memahaminya. Ibu tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh.